Ustaz, apa Ustaz mau tanya Ustaz, sekarang yang kebanyakan sakit itu wanita yang setelah menikah Ustaz, itu gimana Ustaz ya? Oh iya, iya, memang harus jadi pelajaran ya. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Harus. Biar apa? Biar yang belum menikah nggak ikut sakit. Termasuk muslimah, mukminah. Jangan sampai jatuh dalam kubangan 2 kali. Belajarlah kepada orang yang sudah menikah. Kenyataannya memang banyak wanita menikah setelah itu bermunculan penyakit. Kita nggak usah ngomong. Orang mulai sakit ketika usia 40 tahun. Baru menikah, usia 25 tahun menikah udah sakit. Kayak barusan kenyataannya ada. Dan ini harusnya jadi pembelajaran bagi wanita yang lain yang belum menikah atau yang sudah menikah, biar nggak kena seperti yang sudah pernah kena. Jadi kalau kita lihat ya, kita tadaburi ulang-ulang, kita kaji, kita teliti, ternyata wanita itu sering sakit. Memang konsep dasarnya sabda Nabi SAW, mereka itu kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Hatinya lemah, fisiknya lemah. Dan banyak di antara mereka kasratus syakwa, banyak keluh kesah. Dari sini pintu masuknya. Dan mereka gampang nyimpen dendam dan sedih. Kalau sudah ada masalah amarah, memang cepat dilepas sama mereka. Tapi ya Allah, nginget-ngingetnya bisa sampai sangkakala ditiup masih ingat mereka. Iya nggak? Betul. Itu kenyataannya kayak tadi terjadi. Nah, bukan menyudutkan wanita, tapi kita lihat memang wanita perasaan yang lemah. Setelah tahu dari ini, dan wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok, mereka pasti ada kelemahan. Jadi suami jangan berharap wanita itu sempurna. Mau cantiknya, hartanya, akhlaknya, jangan berharap sempurna. Pasti ada kelemahannya. Dan laki-laki, hati-hati. Kami dapati berapa banyak wanita, bayangin, mereka itu sakit ternyata gara-gara kekerasan verbal dan fisik dari laki-laki. Yo, nyesek rasanya. Kenapa sih ada laki-laki yang berani sama wanita? Kenapa sih wanita dikasarin dengan kata dan fisik? Laki-laki yang kuat justru memuliakan wanita. Kenapa? Karena tahu wanita itu lemah. Itulah orang laki-laki. Nah, sering kami dapati ya, ada wanita sekujur tubuhnya sebelah kiri ini matanya kabur, bahunya tegang seperti menahan beban 100 kilo berat, payudaranya bengkak, ketiak kelenjar limfanya bengkak, kemudian endometriosis di rahim sebelah kiri, kemudian kaki juga kena. Nah, setelah kami tanya, ternyata dia nyimpen amarah yang nggak bisa diungkapkan karena takut dimarahin sama suaminya. Apa yang dia rasakan? Si suami sering mukul istrinya, terus si suami sering bentak, bahkan mukul dan nyubit istrinya sampai lebam. Bahkan si istrinya melihat suami mencubit, memukul anaknya selain lebam sampai berdarah. Gimana perasaan wanita coba? Sakit nggak? Pasti sakit. Mereka mau minta cerai, takut apa? Demi maslahat anak-anak. Tapi sekali lagi, jangan Anda buru-buru minta cerai, pasti ada solusi. Pertama, solusinya bertakwa kepada Allah. Wanita harus bertakwa, bukan tambah curhat. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan dikasih rezeki yang enggak disangka-sangka, termasuk rezeki keluarga yang mawaddah, sakinah warahmah. Setelah dia bertakwa, sabar sambil cari solusi. Alhamdulillah, pernah ketika mendengar keluhan konsultasi wanita ini, saya bilang, tolong si suami harus hadir di sini. Saya nggak mau wanita pertama tanpa mahram ke sini tanpa suami dan menceritakan keburukan suami, dan untuk memperbaiki si suami harus ada. Setelah itu kumpul, karena tahu penyebabnya adalah suami, berarti untuk menghentikan sakitnya istri, perbaiki si suami. Nah, jadi apa? Idza zala sabab zalal musabbab. Kalau akibat hilang, sebab akan hilang. Ini sebab sakitnya wanita karena dikerasi dengan fisik dan verbal dari suaminya sendiri. Sedangkan si wanita melihat setiap hari tidur bareng, makan bareng, pulang kantor dia ketemu. Disebutkan Imam Syafi'i, an-nadhar ila mabghud yuhdimu al-badan. Melihat orang yang dia marahi, dia benci, itu melemahkan badan. Makanya sampai timbul kanker. Makanya timbul kanker tiroid, kanker rahim, varises rahim, adenomyosis, endometriosis.
dan seterusnya. Berarti solusinya apa? Sebabnya harus dihilangin. Kalau sebabnya suami, nasihatin suami. Duduk di sini, Pak, saya minta tolong. Sakitnya istri gara-gara sikap Bapak. Pengen ngobati si istri nggak? Tentu, Tat. Obatnya simpel. Kita nggak usah ngomong herbal dulu, nggak usah ngomong terapi pijit, terapi herbal, terapi kimia, terapi kemo. Jangan dulu. Kita ngomong ini sebabnya Bapak. Jadi saya minta tolong, Bapak kalau ngomong sekarang hati-hati. Lisan dijaga, jangan sampai nyakiti dia. Jangan sampai ada kekerasan verbal dan jangan sampai ada pukulan, cubitan. Itu obat yang pertama. Si ibu setelah Bapak ini berubah, sampai detik ini lupakan masa lalu. Buka lembaran baru. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan tahan amarah, maafin orang yang salah kepada Anda. Itu obatnya Anda, Bu ya. Kemudian si Bapak tolong hentiin, karena Anda yang menjerumuskan ini pada sebabnya, sebab sakitnya si istri. Nah, itu jadi pelajaran. Kadang kita perlu mapping daerah. Suami katakan dari daerah Sumatera, salah satu daerah Sumatera. Si istri dari daerah Sunda, dari Tasikmalaya misalkan. Ini lembut, dingin, yang ini panas. Dan ini panas yang dominan, termasuk emosinya, ternyata berdampak kepada yang lembut. Jadi, hendaknya semua perlu muhasabah. InsyaAllah, semoga bermanfaat. Itu saja ya. Jangan lupa suami, ya Allah, Anda harus jadi orang yang paling sayang kepada istri Anda. Sampai Nabi berwasiat, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan rudhiya minha akhar. Jangan sampai seorang laki-laki membenci istrinya gara-gara satu akhlak istrinya yang dia nggak suka. Tapi ingatlah kebaikan istri yang begitu banyak. Begitu pula Nabi sudah berwasiat, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ada yang paling baik kepada keluarga kalian dan aku paling baik kepada keluarga kalian. Itu wasiat Nabi. Kemudian Nabi juga bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak sayang, dia nggak akan disayangi. Man lam yarham fid dunya, lam yarham man fis sama. Barang siapa nggak sayang dengan yang ada di dunia, termasuk istri sama anak, maka yang di langit, Allah dan malaikat akan sayang kepada dia. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah jadi kita hamba-hamba Allah, suami yang sayang sama istrinya. Semoga manfaat dan semoga Allah sembuhkan orang sakit, kaum wanita dengan kansernya dan sebagainya, dan semoga Allah mudahkan mereka merilis perasaannya. Demi Allah kami sedih ketika melihat di depan nyata kisah offline dan online, dan sekali lagi sedihnya kami karena kita umat Islam satu sama lain yashuddu ba'dhuhum ba'dha, karena saling menyatu. Satu sakit kami merasa sakit. Ada kadang wanita sakit, semua sekujur tubuhnya sakit, dan dia cerita, Ustaz, kalau suami saya marah, dia mencari sesuatu yang paling dekat dengannya dan dipukulkan ke kepala saya. Ini jahitan di kepala saya masih ada, Ustaz. Cuma, ya Allah, semoga itu bukan termasuk golongan kita. Ya, pasti ada yang lain di dalam tubuh mereka. Setan selalu menyerang mereka, ingin membuat perceraian. Hai suami, jangan pukul istri kalian. Kasihanilah mereka. Laki-laki yang jantan bukan menyiksa istri. Laki-laki jantan ketika Anda keluar di rumah, sebagaimana Umar bin Khattab berkata, fa'ana rijalul qaum, aku adalah pemimpin satu kaum. Laki-laki di luar seperti singa, oke. Di dalam seperti kucing pun tak mengapa. Karena kita seperti suami istri, jangan jaim. Sama anak-anak gak usah jaim. Kita lembut dengan mereka. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.